Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur tak pernah bosan-bosannya kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih limpahkan nikmat iman, nikmat Islam, yang paling utama nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau yaumil akhir. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bribda Zulian Aksari Sandi. Pada beliau pada tempat dan posisi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda dan jajarannya, sama-sama kita hormati Bapak Polisi dan Ibu Polwan, Bapak-bapak, Ibu saudara jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai pagi hari tadi Allah bangunkan kita setelah kita tidur, kemudian sampailah hari ini kita melaksanakan banyak aktivitas kita. Semoga semua aktivitas kita dinilai pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, bahasan kita pada pagi ini adalah apa yang mesti kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tidak beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentu ada persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan agar kita siap dan tidak canggung melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama kita siapkan adalah sucikan hati dari dosa dan penyakit hati. Untuk menyambut bulan suci ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus membersihkan hati kita. Karena yang suci akan bertemu dengan yang suci. Ketika Rasulullah SAW, mungkin barangkali ada sebagian kita memperingati Isra wal Mi'raj. Sebelum Rasul melaksanakan Isra dan Mi'raj itu kan dibela dadanya, dibersihkan hatinya. Kenapa? Karena untuk menghadap Zat yang Maha Suci, maka harus dengan jiwa yang suci. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan ini adalah merupakan bulan yang suci, maka dihadapi dengan hati yang suci. Yang pertama yang dibersihkan hati itu adalah dari dosa. Dosa ini, dosa kepada Allah sudah jelas, seperti melalaikan sholat, seperti misalnya tidak melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, tidak meninggalkan larangannya, dan lain sebagainya. Semua dosa-dosa itu dosa yang besar. Kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah dosa yang mesti kita bersihkan itu adalah kepada orang tua. Maka menjelang Ramadan ini, yang pertama kali manusia, kalau orang tua kita masih hidup, yang pertama kali yang kita telepon, yang kita datangi adalah orang tua. Jangan sampai dengan orang tua kita tidak bertegur sapa. Mohon maaf, sebagian kita mau Ramadan, teman kerja kita, saudara kita yang jauh kita telepon. Di mana mau Ramadan pertama, bagaimana persiapan Ramadannya, bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Tapi sebagian kita lupa menelpon orang tuanya yang jauh di sana. Atau mungkin barangkali karena dia tersinggung dan lain sebagainya, orang tua yang dekat dari rumahnya tidak dilihatnya. Ramadan mau datang, apalagi kita selaku anak ini mungkin barangkali pernah tersinggung dan tersakiti oleh orang tua kita. Kemudian atas dasar itu kita memutuskan silaturahim. Percuma saja kita puasa kalau silaturahim itu tidak kita sambung kembali. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata man qatimur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka dengan orang tua kita bagaimanapun keadaannya, maka mereka lah yang pertama kali kita datangi dan tanya kabar mereka. Kenapa demikian? Kalau kita urai dalam rangkaian panjang ini, karena waktu yang singkat ini tidak mungkin. Barangkali kita bagaimana bisa merasakan perjuangan orang tua kita.
mulai ketika kita lahir sampai hari ini, bahkan sudah sukses pun anaknya, dia tetap membantu dan menolong anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kalaupun tidak bisa dengan materi, beliau berdoa siang dan malam untuk anaknya. Sehingga orang tua kita itu, bapak saudara, ibu saudara, mati-matian berjuang untuk anaknya. Bahkan bagaimana anaknya bisa sekolah, bagaimana anaknya bisa jadi polisi, menjadi polwan. Mungkin barangkali beliau menggadaikan sawahnya, menjual sawahnya, menggadaikan ladangnya, menjual hewan ternaknya. Untuk apa? Untuk anaknya bisa sukses. Sehingga orang kita mengatakan begini, 2 orang tua bisa menghidupkan 10 anaknya, tapi 10 anak, mohon maaf, belum tentu bisa menghidupkan 2 orang tuanya. Mungkin ketika orang tua kita masih hidup, mungkin barangkali ada keluarga kita, anak saudara kita, mungkin ada yang 5 orang, beradik kakak, ada sampai 10 orang. Ketika orang tua masih ada, semuanya dapat makan. Walaupun hanya kontrak sebagai kita 5 tahun, 10 tahun orang tua kita kontrak, yang penting anaknya ikut dengan dia. Bahkan sampai pula anaknya sukses, 10 orangnya, 5 orang dan lain sebagainya. Tapi ketika anaknya sudah sukses, apakah jaminan nanti anaknya akan bisa mensukseskan atau membahagiakan orang tuanya? Belum tentu. Kalau begitu halnya, sehingga orang kita mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang panganan. Kalau anak yang dendam sama orang tuanya sampai orang tuanya tidak ditegur dan lain sebagainya, jangan sampai ini terjadi. Ramadan mau datang, jangan kita menduga dengan puasa yang bagus, kemudian banyak sedekah, nanti kita hubungan tidak baik dengan orang tua, dengan itu kita masuk surga. Tidak. Maka yang pertama yang mesti kita datangi, kita meminta adalah orang tua. Hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia. Yang kedua adalah karib kerabat, kakak kita, adik kita, orang yang sedarah dengan kita telepon, kita temui dan lain sebagainya. Kemudian adalah suami. Suami kita mungkin barangkali seorang istri, mungkin barangkali pernah durhaka kepada suaminya, tidak menghargai pemberian suaminya. Mungkin barangkali gaji kita merasa lebih besar, pendapatan kita lebih besar dan lain sebagainya. Atas dasar itu kita tidak menghargai pemberian suami kita. Ini menjadi dosa juga bagi kita. Atau kata orang kita adalah seperti memberi garam air laut. Kalau air laut kita lagi garam, walaupun banyak warna kita lagi garam, tidak ada fungsi, tidak nampak terlihat. Begitu juga dengan kita kasih uang, misalnya istri kita 1 juta tidak cukup, 5 juta nggak cukup, 6 juta tidak cukup, tidak ada penghargaan. Kenapa? Karena dia merasa gajinya lebih besar. Kadang-kadang karena gaji itulah kurang menghargai suaminya. Atau sebab-sebab yang lain, bisa jadi kasar kepada suaminya, atau bisa jadi mengusir suaminya dari rumahnya. Bisa jadi suami sudah membangun rumah untuk dia, memberikan yang terbaik oleh dia, tapi karena suaminya sakit, karena suami mungkin barangkali jatuh miskin dan sebagainya, kemudian dia usir dan sebagainya. Atau dia kasar kepada suami, itu juga menyebabkan dosa. Ramadan mau datang, maka perbaikilah dan minta maaflah kepada suami. Begitu juga seorang suami kepada istrinya, dia mungkin barangkali mesti minta maaf. Kenapa? Mungkin barangkali ketika kita memberikan gaji kepada istri kita, mungkin barangkali mulut kita kasar. Kita menyangka bahwa istri kita di rumah mungkin barangkali lalu-lalu lama saya kerajunya santai-santai, saya mengurus anak, tidak memikirkan uang dan sebagainya. Kita merasa dengan memberikan uang kepada istri kita seakan-akan tidak berguna dan lain sebagainya. Baik dalam sikap ucapan maupun dalam sikap kepada istri. Ramadan mau datang, mari kita saling memaafkan antara suami dan istri. Bapak saudara yang berbahagia, termasuk kita juga minta maaf kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Supaya apa? Supaya kita bersih dari dosa. Yang kedua kita bersihkan adalah hati kita ini adalah dari penyakit hati. Kita mau Ramadan, kita mau puasa tapi masih sombong. Kita mau puasa tapi masih tidak ingin orang lain mendapat nikmat, masih iri hati. Kita mau puasa tetapi masih zalim. Kita masih mau puasa, kita menjalankan ibadah puasa tetapi kita mengadu domba orang. Awalnya dia berteman, kemudian dia berantem. Awalnya dia berdamai, kemudian dia saling bermusuhan. Maka dalam hal ini tidak heran Rasul mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas.
Berapa banyak orang berpuasa, dia tidak dapat dari pahala puasanya kecuali haus dan lapar. Itu disebabkan apa? Disebabkan dia berpuasa tapi dia masih sombong, dia masih ujub, masih ria, masih mengadu domba dan lain sebagainya. Semua penyakit-penyakit ini harus dibuang supaya apa? Supaya Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mesti kita siapkan adalah ilmu tentang puasa. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Mungkin barangkali Bapak Ibu Saudara tahu kalau misalnya kita mau berperang, sebelum berperang itu kita harus latihan dulu. Begitu juga dengan puasa. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa mumpung bulan Sya'ban ini masih ada, kita siapkan ilmu tentang puasa. Jangan nanti ketika kita berpuasa tetapi kita tidak tahu dengan rukun puasa. Salah satu rukun puasa atau ilmu tentang puasa itu adalah rukunnya puasa itu adalah niat. Kalau ulama Syafi'iyah, niat itu wajib di malam hari. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan atau puasa nazar. Kenapa di malam hari dibaca? Nanti kalaupun kita tidak tidur, tidak bangun di waktu sahur, yang puasa tetap dilanjutkan. Nanti kalau misalnya bolehlah kita dibaca di waktu misalnya jam 4 ketika sahur, boleh. Tetapi siapa yang menjamin kita akan bangun di jam 4? Bisa jadi kita bangunnya ketika orang sudah azan, kemudian niat belum terpasang. Kalau niat belum terpasang, kemudian orang sudah azan, maka puasa pada hari itu tidak sah. Tapi untuk menghormati puasa, dia tetap berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Makanya untuk mewaspadai itu supaya kita tidak gagal puasa di hari itu, maka niat tidak boleh karena dia rukun tidak boleh dipisahkan. Maka dalam hal niat, ulama secara mayoritas bahwa niat berada di dalam hati. Cuma perbedaannya itu adalah ada yang melafazkannya, ada yang tidak. Untuk apa ulama Syafi'i yang melafazkan niat? Adalah menuntun arahnya niat. Kalau niat sudah tertuntun arahnya, maka cukup di dalam hati. Misalnya ada yang melafazkan seperti misalnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan dalam tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Dan boleh bahasa kita. Yang jelas ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama dalam niat itu kita jelaskan kapan kita puasa. Kalau misalnya malam hari kita baca berarti esoknya. Kalau di misalnya jam 4 berarti hari ini. Kita jelaskan kapan puasanya. Kemudian apa nama puasanya, berarti puasa Ramadan. Kemudian kapan tahunnya, tahun ini. Kemudian karena siapa kita puasa, karena Allah. Kalau sudah terpenuhi itu, insya Allah niatnya sudah sempurna. Maka niatnya tidak boleh tidak. Maka disinilah penting kita tahu ilmu tentang puasa. Itu secara umum. Kemudian ada lagi misalnya ilmu tentang sekitar puasa ini kita mesti tahu dan menjadi motivasi kita berpuasa. Misalnya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu surga. Ini kan menjadi motivasi bagi kita yang awalnya kurang semangat berpuasa, akhirnya menyiapkan waktu, menyiapkan kesempatan untuk berpuasa. Ada ulama memahami apa yang dimaksud dengan di bulan Ramadan ketika datang itu dibuka pintu surga, karena kemurahan Allah di bulan puasa itu dilipat gandakan semua amal ibadah sehingga potensi orang masuk surga itu besar. Potensinya besar. Baca Qur'annya, pahalanya berlipat-lipat, sedekahnya dan lain sebagainya semuanya dilipat gandakan. Sehingga potensi orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan itu ketika dia beribadah, insya Allah dia masuk surga. Kemudian wawulikat abwabun nar, di bulan Ramadan itu ditutup pintu neraka. Karena kemurahan Allah, pahala puasanya, pahala ibadah yang lainnya dilipat gandakan, maka di bulan Ramadan ini sedikit kemungkinan orang akan masuk neraka karena banyak ibadah yang dilakukannya. Maka
Maka kalau begitu halnya, kenapa dia berpotensi masuk surga? Karena ibadahnya banyak, pahalanya dilipat gandakan, dan kecil kemungkinan akan masuk neraka. Kemudian diikat para syaitan. Ada orang memahami begini, kalau di bulan Ramadan ini para syaitan diikat, kenapa masih ada di siang Ramadan orang gak puasa? Kenapa di siang Ramadan ada orang terjadi pembunuhan, terjadi perkelahian dan lain sebagainya? Ada ulama memahami begini. Memang yang pertama, syaitan itu memang diberlaku. Kenapa terjadi perbuatan yang buruk demikian? Karena kebiasaan buruk yang sudah dilatih sebalik bulan yang lalu oleh syaitan itu tak bawa-bawa di bulan Ramadan. Sehingga orang kita mengatakan ketek tara jaga raja, gadang tak bawa-bawa mati taruba tidak. Dan buruk pola biasa awak di luar Ramadan kau tidak sembahyang. Tipu di luar Ramadan awak lah biasa you tidak sembahyang. Karena lata biasa awak sambil karya walaupun tak bawa piti ke masjid tidak go keluar. Kenapa? Karena kebiasaan buruk inilah yang sudah dilatih oleh syaitan. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka penting kiranya kita menyadari bahwa syaitan-syaitan ini akan terkejut bahwa ketika dilatih kita selama ini sesat, kemudian kita selamat di bulan Ramadan. Berarti dia susah payah melatih kita, tapi kita keluar dari keburukan kepada kebaikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang memahami dengan diikat para syaitan di sini adalah bahwa syaitan yang diikat itu adalah syaitan yang langsung menyakiti manusia. Karena manusia akan disakiti. Bisa jadi syaitan ini kan termasuk makhluk gaib dan dia bisa menampakkan diri kepada manusia yang dipilihnya. Kemudian ketika datang Ramadan, potensi dia akan mengganggu manusia secara langsung itu adalah tidak mungkin terjadi atau kecil kemungkinan. Hadirin yang berbahagia, kemudian terakhir kita sampaikan adalah apa yang mesti kita siapkan menjelang Ramadan ini adalah tingkatkan amal ibadah. Makanya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita sudah dilatih oleh agama untuk meningkatkan ibadah. Salah satunya adalah puasa sunnah. Kenapa puasa sunnah ini dianjurkan? Termasuk di bulan Sya'ban ini, supaya lambung kita, perut kita sudah terlatih untuk puasa. Kenapa di awal Ramadan, pertama Ramadan itu banyak awak rasul-rasul puasa tidak sampai? Aduh awak diantara kita dan sakit karena lambung awak tidak biasa ketika tidak menerima makanan. Maka dengan puasa sunnah tadilah melatih nanti supaya tidak canggung ketika di pagi hari, ketika mulai ketika matahari misalnya setelah imsak sampailah nanti ketika tawana matahari atau tiba waktu berbuka nyolata biasa menahan. Aku kalau misalnya tak biasa puasa, awak akan balik adonan sakit, adonan pingsan dan lain sebagainya. Maka di sini pentingnya puasa sunnah. Begitu juga baca Quran. Baca Quran kenapa misalnya di bulan Ramadan orang ada juga yang tidak baca Quran karena tidak terlatih. Kadang-kadang mohon maaf setengah halaman saya ngantuk. Kenapa? Karena sabadunnya tidak pernah baca Quran. Tiba-tiba orang menyuruh baca Quran, orang ramai di masjid baca Quran, terpanggillah kita. Kadang-kadang sehingga yang terjadi adalah satu baris dan nggak bisa lagi. Akhirnya hari kedua, hari ketiga kita baca Quran. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Begitu juga dengan sholat sunnah. Sholat sunnah di bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan pahalanya. Kenapa sebagian kita tidak melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan? Karena tidak terbiasa. Bahkan mohon maaf, puasa lain tapi sholat tidak. Kenapa? Karena kebiasaan ini terjadi di luar Ramadan. Maka untuk menyambut bulan Ramadan ini, jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita kerjakan. Ini prinsip kita. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, semoga apa yang kita sampaikan menjadi motivasi, menjadi aktibat dalam kehidupan kita. Selain itu, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah bersedekah, tingkatkan amal ibadah, jaga silaturahim, dan tidak kalah pentingnya adalah jaga kesehatan. Kalau kita sakit di bulan Ramadan, misalnya sakit itu membolehkan kita tidak berpuasa, karena orang yang sakit di bulan Ramadan itu boleh tidak puasa, tapi dia mengganti di hari yang lain.
kalau mengganti di hari yang lain itu tidak kalah beratnya dibandingkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di luar Ramadan tahu surang sebab puasa. Kemudian ujian mungkin barangkali tidak banyak orang makan dan sebagainya. Tetapi di bulan Ramadan ini semua orang rata-rata berpuasa. Maka itu menjadi semangat kita melaksanakan puasa. Maka ini penting kita menjaga kesehatan. Meskipun demikian kita berencana Allah menentukan, tetapi kita tetap berharap mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa berpuasa dengan baik, semua amal ibadah kita diterima dan memasukkan kita hendaknya dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.